Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam Al-Quran kata mawaddah yang artinya cinta kasih, mencintai, terdapat 8 kali. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 82, mawaddatan lilladzina amanu, mencintai kepada orang-orang yang beriman. Mencintai kepada orang-orang yang beriman. Mawaddatan lilladzina amanu. Yang kedua, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Waja'ala bainakum mawaddah waja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan di antara kamu semua suami istri mawaddatan, saling mencintai. Yang ketiga, terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta bayaran kepada kamu semua ketika aku bertablik, ketika aku berdakwah, ketika aku menyampaikan Islam, illal mawaddata fil qurba, kecuali aku minta satu, yaitu mencintai kerabat-kerabatku, keturunanku, ahlul bait, para habaib, para sadah. Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi Khawatir Imaniyah jilid 16 halaman 207, ketika menafsirkan ayat illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai kerabat-kerabat Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para sadah, beliau menyampaikan 2 riwayat hadis. Di antaranya adalah wa man abghada ala Muhammadin fahuwa ayisun min rahmatillah, dan barang siapa yang membenci keluarga Muhammad, membenci para habaib, membenci para sadat,
fahuwa ayisun min rahmatillah, maka dia orang itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mutawalli Asy-Sya'rawi menukil satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahli rumahku, keluarga rumahku, cucuku, keturunanku, habaib, sadah, kalian mencintailah li hubbi, karena terdorong cinta kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dikutip oleh Imam Alauddin Ibn Husamuddin Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal jilid 12 nomor hadis 34.150. Mencintai keluarga Nabi, mencintai cucu-cucu Nabi, mencintai para habaib, tentunya satu terdorong cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua memang di dalam habaib ahlul bait, keluarga Nabi itu mempunyai kelebihan, mempunyai kekhususan, mempunyai banyak karamah, mempunyai banyak spesifik fadilah keutamaan. Di antaranya keutamaannya keluarga Nabi, keutamaannya para habaib, keutamaan para sadat dikemukakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Hasan Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitabnya Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahbari Rasul jilid 3 nomor hadis 1126. Ada hadis yang redaksinya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlu baiti amanun li ummati. Wa ahlu baiti amanun li ummati. Keluargaku, keluarga rumahku, keturunan-keturunan, cucu, habaib, sadah yang bermula dari rumahku, amanun li ummati, insyaallah menjadi aman bagi umatku. Menjadi aman, aman dari bencana, aman dari musibah, aman dari berbagai penyakit, aman dari bahaya virus, dan sebagainya. Hakim At-Tirmidzi meskipun menafsirkan wa ahlu baiti amanun li ummati, ahli baitku aman bagi umatku, yang dimaksudkan ialah wahumus siddiqun, khususnya keluarga Nabi, para habaib yang siddiqun, orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang sangat berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahumus siddiqun, dan mereka ini di antaranya ada yang berkualitas aulia, wali-walinya Allah, disebutkan di sini di antara mereka abdalan, wali-wali abdal. Ini di dalam kitab Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahbari Rasul.
Karena keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi, para habaib, para sadah telah disebutkan aman bagi umat Nabi. Dijelaskan contoh-contoh sejarah. Satu di dalam kitab Imamu Daril Bi'sah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa asaruhu fil fikril islami, sebuah kitab tentang biografi riwayat hidup Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, ditulis oleh As-Sayyid Dr. Hamdun Abdul Karim Dawah Al-Husaini di halaman 69 sampai halaman 70. Diceritakan ada seorang yang bernama As-Sayyid Ahmad Fattah Al-Faituri. As-Sayyid Ahmad Fattah Al-Faituri berkebangsaan Libya. Beliau dimasukkan dalam penjara pada tahun 2002. Ketika dalam penjara, wa fi ihda layali dzalikal 'am, di antara malam-malam tahun 2002 dalam penjara, Ra'as Sayyid Muhammad fil manam, Sayyid Ahmad Fattah yang dalam penjara itu di suatu malam di dalam penjara pada tahun 2002 mimpi bertemu dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah. Fabasyarahu biqurbil faraj. Sayyid Muhammad dalam mimpi itu mengabarkan kepada Sayyid Ahmad Fattah Al-Faituri, sebentar lagi insya Allah dibukakan oleh Allah. Sebentar lagi insya Allah akan hilang kesedihan, yakni akan keluar dari penjara. Ini sudah dikabarkan oleh Sayyid Muhammad lewat mimpi. Falam yalbas an ufrija anhu. Maka tidak lama kemudian dibukakan Sayyid Ahmad Fattah Al-Faituri, diizinkan Allah keluar dari penjara. Berkah berita baik, kabar baik dari Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki meskipun melalui mimpi. Ini fadilah keutamaan cucu Nabi, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di dalam kitab Nurul Absar fi manaqibi alin Nabiyil Mukhtar, karya Asy-Syaikh Mu'min Ibn Hasan, di halaman 183 184. Pada zaman Khalifah Mu'tamid Allah, terjadilah kemarau panjang, paceklik yang berkepanjangan. Maka Sultan atau Khalifah Mu'tamid Allah melakukan istisqa. Itu istisqa dilakukan oleh orang Islam selama 3 hari, hujan tidak turun. Tapi kalau istisqa itu dilakukan oleh orang Nasrani yang dimobilisasi oleh tokoh Katolik pada saat itu, dipimpin oleh seorang rahib. Ini rahib kalau memimpin istisqa, hujan turun.
Tapi kalau istisqa dilakukan oleh orang Islam, hujan tidak turun. Maka banyak yang ragu-ragu, orang Islam yang ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Bahkan sebagian dari orang Islam murtad, berpindah dari Islam menuju agama Nasrani. Karena apa? Terkagum. Karena apa? Dia heran dengan keajaiban rahib yang memimpin orang-orang Nasrani, yang memimpin orang-orang Katolik melakukan istisqa. Tapi hujan selalu turun. Maka sebagian orang Islam berpindah agama dari Islam menuju Nasrani. Dan ini menjadi keprihatinan Sultan Mu'tamid Alawwah. Akhirnya Khalifah Mu'tamid Alawwah ini diingatkan Allah. Adanya seorang hamba yang telah dipenjarakan oleh Sultan Mu'tamid Alawwah, yaitu Sayyid Hasan Al-Askari, cucu Nabi, keturunan Nabi, yang dipenjarakan oleh Sultan Mu'tamid Alawwah, tapi masyhur sebagai ulama, masyhur sebagai aulia, masyhur sebagai orang salih, masyhur sebagai orang yang terkabul doanya. Akhirnya Hasan Askari meminta supaya dikumpulkan semua. Orang Islam berkumpul, orang Nasrani berkumpul. Begitu berkumpul semua, rahib yang memimpin istisqa itu diperintah oleh Hasan Askari supaya melakukan praktek bagaimana metode dia ketika memimpin istisqa. Maka rahib itu mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya, hujan turun. Hujan turun. Begitu diangkat tangannya, mendung datang, awan mendung datang dan hujan turun. Dan akhirnya Hasan Al-Askari meminta kepada pemerintah supaya menggeledah dan menangkap rahib yang memimpin istisqa itu. Tangkap orang itu, geledah, ambil barang yang ada di ketiaknya. Ternyata ada benda yang diselipkan dalam ketiak rahib pemimpin Nasrani itu. Ternyata apa benda yang diselipkan itu? Adalah tulang Nabi. Itu dijelaskan oleh Hasan Askari. Kenapa rahib ini kalau mengangkat selalu turun hujan? Karena rahib ini menyimpan tulang Nabi. Tulang Nabi dibawa oleh dia, diselipkan dalam ketiaknya. Tulang Nabi ini sengaja dibongkar mereka, dicuri mereka, dan mereka tahu khasiat tulang Nabi itu. Kalau dibuka tulang Nabi dan diarahkan ke arah langit, dengan izin Allah, langit akan segera turun hujan. Akhirnya ditangkap. Begitu tulang Nabi itu diambil atas perintahnya Hasan Al-Askari, maka Hasan Al-Askari mengatakan kepada rahib, coba ulangi lagi, kamu angkat tanganmu, istisqa lagi. Maka begitu diangkat tangannya, rahib itu mengangkat tangannya tanpa membawa tulang Nabi. Bukan hujan yang turun, tapi awan mendung yang tadinya datang itu hilang. Awan mendung itu menghilang. Pergi awan mendung itu. Karena apa? Karena rahib tidak lagi membawa tulang Nabi. Ini kehebatan Syekh Hasan Al-Askari menjadi penolong dalam akidah. Dan akhirnya Hasan Al-Askari dibebaskan dari penjara. Dan seluruh sahabat-sahabatnya yang ada dalam penjara juga dibebaskan dari penjara yang semula dipenjarakan oleh Sultan Mu'tamid Alawwah.
Kemudian contoh yang ketiga di dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah fi raddi ala ahlil bid'ah waz zandaqah, karya Ahmad bin Hajar Al-Haytami atau yang terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah halaman 366 sejarah seorang raja Mongol, Timur Leng, raja yang terkenal zalim, yang terkenal sadis, Timur Leng, Malikul Mungul, raja Mongol. Ada yang menceritakan bahwa Timur Leng ini, Malikul Mungul, hafidul Quran, juga hafal Al-Quran, tapi zalim, aniaya. Ada seorang ahli Quran, ketika Timur Leng ini sudah meninggal dunia, sudah dikubur, ada seorang ahli Quran itu kalau melewati kuburnya selalu membaca ayat azab ditujukan Timur Leng. Karena Timur Leng ini raja Mongol yang sangat kejam, raja Mongol yang sangat zalim, maka Timur Leng ini dikubur, dan seorang ahli Quran kalau lewat kuburannya Timur Leng membaca ayat tentang azab. Khuzuhu fahulluh summal jahim as-sudduh, di surat Al-Haqqah ayat 30-31. Khuzuhu fahulluh, khuzuhu fahulluh, tangkaplah dia. Fahulluh, maka belenggulah dia. Summal jahim as-sudduh, maka dia masukkanlah di dalam neraka jahim. Dan ini diulang-ulang oleh ahli Quran. Kalau lewat seorang ahli Quran, kalau lewat di kuburannya Timur Leng, saking dendamnya, saking bencinya. Suatu ketika ahli Quran itu bermimpi bertemu Nabi SAW. Nabi mengatakan, da'hu, tinggalkanlah Timur Leng. Jangan ulangi kamu mendoakan dengan ayat-ayat azab kamu tujukan pada Timur Leng. Kenapa? Kata Rasulullah dalam mimpi, fa innahu kana yuhibbu zurriyati, maka sesungguhnya Raja Timur Leng itu mencintai keturunanku, mencintai para habaib, mencintai para sada. Ini raja zalim tapi masih mencintai cucu-cucu Nabi. Itu ada seorang ahli Quran membacakan ayat-ayat azab di kuburnya, ditegur oleh Nabi. Jangan kamu bacakan ayat-ayat azab terhadap Raja Timur Leng. Karena Raja Timur Leng ini masih mencintai cucuku, keturunanku, zurriyati, keturunanku. Bayangkan apalagi ada seorang yang zalim, bukan malah mencintai cucu Nabi, malah mendolimi cucu Nabi. Kita bayangkan. Jadi zalim itu besar. Terhadap siapapun kedoliman itu dilarang. Terhadap siapapun, apalagi zalim terhadap Rasulullah SAW, apalagi zalim terhadap keluarga Nabi SAW. Maka dalam suasana yang
seperti ini, yaitu berbagai negara di dunia ini sedang dibingungkan virus corona. Harapan kami, para habaib, para sadah berdoa, khususnya seluruh umat Islam berdoa supaya Allah mencabut, mengangkat virus corona ini, bahaya corona ini. Dan kami mohon kepada para ulama, baik ulama dari Nahdlatul Ulama, ulama dari Muhammadiyah, orang-orang soleh dari mereka, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dan khususnya para habaib, para sadah, agar mendoakan kita semua ini, supaya Allah melindungi kita semua ini umat Islam, bangsa dan negara, dan seluruh umat Islam di dunia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagai contoh sejarah, siapapun ulamanya, siapapun habaibnya. Bahkan kalau ada habaib, ada ulama yang berada jauh dari kita, karena itu gaib, dalam keadaan gaib. Gaib itu tidak kelihatan orangnya. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam memberitakan doa apabila dilakukan oleh seorang muslim untuk orang muslim tanpa hadir orangnya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Termasuk doanya orang-orang muslim yang berada di luar negeri, termasuk ulamanya keluarga keturunan Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Kita berharap untuk mendoakan kita, umat Islam, bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Kemudian para habaib, para sadah yang ada di berbagai negara, ada di negara Saudi Arabia, ada di Mesir, ada di Yaman, sebuah negara pusatnya para habaib, ada di Palestina, ada di Syria. Kita berharap semua para habaib, para sadah, para ulama yang saleh, para aulia, mendoakan untuk kita semua umat Islam, bangsa dan negara, supaya diselamatkan oleh Allah. Termasuk kita juga berharap Habib Rizik yang berada di Mekah ikut mendoakan kita semua. Kami sangat berharap Habib Rizik yang berada di Makkah ikut mendoakan kita semua untuk umat Islam, untuk bangsa dan negara Indonesia ini, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai bencana, dari berbagai musibah, entah itu musibah akidah, musibah moral, musibah fisik, musibah harta benda. Dan tentunya kita memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar, menguatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memaksimalkan, kita menguatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.